Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Putri Feriska, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Berdasarkan pemahaman saya, Arduino merupakan platform hardware berbasis pemrograman yang dapat digunakan untuk mengontrol sebuah sistem. Arduino ini memiliki mikroprosesor ATmega dengan software tersendiri. Lalu, Arduino merupakan modul siap pakai, di mana Arduino ini dapat langsung kita colokkan ke PC ataupun laptop via USB port dan tidak perlu memakai aplikasi pendukung atau downloader. Lalu, Arduino ini memiliki beberapa jenis seperti Arduino Uno, Arduino Do, Arduino Leonardo, dan Arduino Mega 2560. Lalu untuk mendukung kerja dari sistemnya, Arduino ini memiliki 14 pin input dari output digital. Lalu terdapat juga 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, check power, IC SP header, tombol reset, indikator daya, dan IC utama. Dan secara umum, pin pada Arduino ini dapat dikonfigurasi ke dalam dua mode, yaitu mode input dan mode output. Mode input berarti memposisikan pin agar dapat digunakan untuk menerima masukan sinyal. Lalu untuk mode output berarti memposisikan pin agar dapat mengirimkan sinyal. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang UAV atau kendaraan tanpa awak. Kendaraan tanpa awak ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pemantauan bencana, kegiatan pemetaan pertanian, serta untuk kebutuhan-kebutuhan pemanfaatan teknologi lainnya. Kendaraan tanpa awak ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama fixed wing atau sayap tetap, single rotor atau baling-baling tunggal, dan multi rotor yang memiliki lebih dari satu baling-baling. Sebagai contohnya, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu UAV multirotor atau yang biasa kita kenal dengan drone. Drone merupakan mesin yang memiliki lebih dari satu motor sebagai gerak mekanis angkat dan baling-baling di tiap ujung kerangka utamanya. Bagian utama dari drone ini terdiri dari yang pertama yaitu frame, yang juga merupakan kerangka utama dari drone. Frame ini merupakan tempat meletakkan beberapa komponen elektronik, contohnya yaitu baterai. Lalu yang kedua ada flying control, yang merupakan pengatur mekanisme pada multirotor untuk bergerak dengan mengatur kecepatan putar dari tiap motor. Lalu yang ketiga yaitu motor. Motor ini merupakan penggerak yang digunakan pada multirotor yang dapat dipilih sesuai kegunaannya. Lalu yang keempat ada ESC atau Electronic Speed Control. ESC ini merupakan part yang digunakan sebagai penyaluran arus dari baterai menuju motor yang digunakan untuk mendapatkan putaran yang bermanuver. Lalu yang kelima ada propeller atau baling-baling. Propeller ini merupakan komponen yang berfungsi mentransmisikan putaran dari motor menjadi gaya angkat. Dan yang terakhir terdapat kamera, di mana kamera ini merupakan alat yang digunakan untuk kebutuhan pengambilan gambar. Drone ini juga dilengkapi dengan transmitter yang merupakan pengirim sinyal ke receiver pada multirotor yang berfungsi sebagai pengendali gerak dari multirotor yang memiliki beberapa channel. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga tentang modern cultivator. Secara umum, kultivator merupakan alat mesin pertanian yang digunakan untuk pengolahan tanah. Kultivator ini bekerja dengan menggunakan rotary atau mata pisau yang menancap ke dalam tanah dengan cara berputar. Prinsip kerja dari modern kultivator adalah tanah akan digaruk, kemudian dikemburkan dan digali menggunakan blade ataupun pisau yang terdapat pada mekanisme pencakar dalam bentuk rotary maupun riger. Saat ini kultivator terdapat 2 jenis, yaitu konvensional kultivator dan modern kultivator. Pada modern kultivator didesain dan untuk
mendapatkan hasil nilai produktivitas, efisiensi, dan nilai safety yang tinggi. Dan perbedaan kultivator modern dan kultivator konvensional yaitu untuk kultivator modern telah memiliki sistem kemudi presisi, karena untuk kultivator konvensional hanya dapat berputar ke kanan dan ke kiri, tidak dapat berputar 360 derajat, sehingga sistem kemudi pada kultivator modern ini pada saat bermanuver akan sangat baik, sehingga akan menciptakan peningkatan produktivitas karena adanya manuver-manuver yang baik ini. Manuver 360 derajat pada modern kultivator ini bisa di set pada awal sebelum dilakukan pengolahan dengan HMI. Contohnya seperti pada jarak berapakah roda akan berputar itu dapat diatur. Selain itu, modern kultivator juga telah memiliki sistem kontrol yang didukung dengan HMI. Untuk modern kultivator ini juga telah memakai motor listrik, bukan memakai motor bakar lagi. Untuk materi yang terakhir yaitu kita membahas tentang modern combine harvester. Secara umum, combine harvester merupakan alat mesin pertanian untuk pengolahan pasca panen ataupun pemanenan yang didesain atas kebutuhan peningkatan produktivitas dan kualitas yang dapat diproses dengan efektif serta efisien dengan terintegrasi sistem kontrol. Perbedaan modern combine harvester dengan combine harvester konvensional yaitu untuk combine harvester modern memakai conveyor sabuk, sehingga conveyor dapat berjalan lebih lancar dan lebih senyap daripada conveyor rantai konvensional. Lalu conveyor sabuk juga minim perawatan sehingga dapat meminimalisir biaya. Lalu cara kerja dari modern combine harvesters ini yaitu dimulai dari tanaman yang telah dipotong dengan cutting, kemudian akan diarahkan menuju bagian perontokan. Nah, untuk modern combine harvester ini memiliki dua bagian perontokan. Yang pertama yaitu perontokan kasar dan perontokan halus. Setelah dilakukan perontokan kasar, masih terdapat biji-biji yang masih tersangkut pada tangkai. Maka dari itu dilakukan perontokan yang kedua, yaitu perontokan kasar, di mana didukung oleh dua buah rotor. Lalu biji hasil dari perontokan pertama dan kedua ini kemudian akan jatuh ke bagian pembersihan untuk menghilangkan kotoran dan memisahkan antara biji yang kosong dengan biji yang utuh. Lalu ayakan yang terdapat di bawah akan membawa biji ke tangki penyimpanan untuk ditampung. Setelah itu, tangkai dan jerami yang sudah kosong akan masuk ke bagian pengolahan ampas untuk dihancurkan. Dalam modern combine harvester terdapat 3 mode pengolahan ampas, yaitu mode ampas utuh, mode ampas setengah halus, dan mode ampas halus yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Sekian pemahaman mengenai sistem kontrol Arduino, teknologi WFE, modern cultivator, dan modern combine harvester yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.